terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kita sesuai surat nomor 3912 garing TU garing titik 04 garing angkutan garing 20, tanggal 21 Agustus 2025. Mohon izin Pak Kadis bagaimana dilaporkan, dan dari Biro Hukum terima kasih atas kehadirannya. Sebagaimana dilaporkan dan diketahui bahwa rapat kita kali ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang pengawasan dan pengendalian tarif penyedia layanan angkutan yang bermitra dengan penyedia layanan aplikasi. Beberapa yang lalu kita sudah berusaha untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Mudah-mudahan hari ini kita dalam waktu yang tersedia dan Pak Kadis sudah meluangkan waktu itu dapat kita selesaikan tindak lanjutnya. Bisa ditampilkan Bu. Jadi Bapak Ibu dan yang hadir di kesempatan hari ini dari perwakilan aplikator maupun dari tim Gebrak, bahwa sebentar. Lanjut. Jadi Pak Biro Hukum, sebagaimana surat yang kita mohonkan di bulan Juni dan penjelasan yang kita sampaikan dan hasil koordinasi laporan kemarin Pak Kadisub ke Pak Karuhukum, maka pertemuan ini kita laksanakan karena memang informasi yang kita dapatkan dan sesuai arahan Pak Karu untuk dilakukan pembahasan. Betul itu Pak Kadis ya? Maka kita mengundang pihak-pihak terkait. Kemudian berikutnya Recording in progress. mudah-mudahan dari Kemenhub juga hadir. Jadi sebagaimana diketahui dasar kita pelaksanaan pembahasan hari ini adalah tersebut, dan tadi sudah saya sebut antara lain tindak lanjut Pergub nomor 18 tahun 2025 tentang pengawasan dan pengendalian penerapan tarif penyedia layanan angkutan yang bermitra dengan penyedia layanan aplikasi. Beberapa pertimbangan yang dilakukan dari dasar hukum ABCD tersebut antara lain yang paling bawah yang terkait dengan Pergub yang kita susun berdasarkan pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 dalam rangka pengendalian tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan orang dan barang dalam kemitraan antara penyedia layanan angkutan dan penyedia layanan aplikasi. Kemudian berikutnya komponen. Jadi mohon izin, mudah-mudahan Kemenhub kalau sudah bergabung, sebetulnya kami berdasarkan perkembangan yang ada dan kami sudah laporkan juga ke Pak Gubernur, di Kemenhub itu sudah sedang berproses penyusunan mekanisme tarif dan penyusunannya yang tahun 2024 kemarin gitu. Dan kita sudah berkirim surat melalui ditandatangani oleh Pak Gubernur untuk meminta segera ditetapkan yang aturan yang barunya Pak. Surat Pak Gubernur sudah kita sampaikan, namun sampai hari ini itu kita belum mendapat penetapan dari Kemenhub, sehingga kita masih menggunakan komponen yang lama gitu Pak dalam penyusunan Kegub tersebut. Nah, komponen biayanya itu ada komponen tarif biaya langsung maupun biaya tidak langsung, dan itu ada yang tertulis yang di komponen tersebut sebagai bahan penyusunan biaya operasional kendaraan atau tarif dimaksud. Ada biaya langsung ada 16 komponen dan kemudian biaya tidak langsung ada 6 komponen. Kemudian berikutnya data angkutan sewa khusus ini Pak, kalau di Provinsi Jawa Barat sampai data terakhir posisinya adalah jumlah operatornya 50, jumlah kendaraan 1434 yang ada di sub Jawa Barat. Kemudian berikutnya, jadi ini asumsi produksinya dan juga hasil hitungan tarifnya dengan nanti
kita harapkan link hitungan POK dan dimasukkan ke dalam legal drafting di dalam surat yang telah disampaikan kepada Biro Hukum yang lalu. Kemudian berikutnya ini usulan yang ada di ininya di tarif capbooknya, tarif batas atas 6.000, kemudian tarif penyesuaiannya usulannya 6.500, keterangan naik 8,3%, kemudian atas bawahnya 3.500 menjadi 4.500, naik 28,6%. Kemudian bawah untuk UMR, dan kemudian juga terkait dengan penyesuaian di dalamnya adalah karena pertalite kenaikan pada tahun yang lalu. Keterangannya adalah penyesuaian UMR 2025 dan harga BBM. Kemudian, nah ini rencana yang kita pointer yang dibahas Pak terkait kenaikan tarif batas atas dan juga batas bawah yang kami harapkan langsung bisa kita bahas capbooknya sehingga pointer per pointernya langsung kita pasal per pasalnya supaya kita bisa hadir, yang hadir di sini dapat melihat dan juga kita bahas seperti waktu kita menerima kawan-kawan atau teman-teman pada saat audiensi yang dulu gitu, sehingga bisa ditetapkan segera sesuai yang sudah dilakukan pembahasan. Ini Pak Kadis para pengantar saja gitu. Mudah-mudahan kita bisa langsung bahas capbook pasal per pasalnya. Mohon arahan Pak Kadis untuk efektivitas pembahasan kali ini. Ya, terima kasih Pak Agus Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus Didik bahwa kita punya PR ya untuk menetapkan keputusan gubernur terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah. Nah, ini sudah ada perhitungannya. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita tindak lanjuti yang menjadi satu keputusan gubernur yang tidak terlalu lama sehingga dapat diimplementasikan ke depannya. Itu saja mungkin dari saya, langsung saja Pak Adik untuk melakukan untuk efektivitas waktu gitu ya. Langsung saja pembahasan pasal per pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barangkali dari Biro Hukum dulu Pak, ada yang disampaikan? Izin Pak, silakan Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ibu setelah rapat izin Pak Karno tadi meminta saya untuk menghadiri karena kebetulan saya ikuti dari awal ya Kang ya. Pada prinsipnya kami dari Biro Hukum tentu yang disampaikan sebelumnya kita akan menetapkan karena memang sudah diatur di Pergub 18 2025 memang ada kewenangan menetapkan tadi batas atas batas bawah tapi dengan kesepakatan dari para pihak. Nah jadi yang perlu disampaikan bahwa belum adanya kesepakatan. Kalau memang semuanya sudah sepakat, ya artinya tidak ada lagi untuk kita menetapkan. Jadi jangan sampai di sini bertindak sewenang Bapak Ibu sekalian yang dirugikan setelah nanti SK-nya ditetapkan. Demikian aja Pak dari kami. Kalau memang sudah sepakat, ya mangga kita lanjutkan mungkin Pak. Terima kasih dari Biro Hukum. Mohon izin bisa langsung ke capbook ya Pak ya. Bapak Ibu. Jadi apakah karena begini Pak, mohon izin Pak dari Biro Hukum perwakilan karena kita ada yang berwenang legal drafting dari Biro Hukum gitu berkenan untuk memandu pembahasan. Jadi supaya kami enggak dalam proses penyusunannya gitu karena kami itu menyusunkannya masih berupa draft belum legal drafting gitu. Nanti mohon dibantu dipandu gitu. Bisa ditampilkan Bu? Jadi mulai yang mana yang dibahasnya gitu Pak. Kami mencoba
coba memfasilitasi untuk pembahasannya gitu. Intinya SK ini kan di diktumnya aja Pak. Kalau yang di atas ini menimbang mengingat itu nanti kita yang menyesuaikan dengan bagaimana teknis penyusunan peraturan undangan yang benarnya. Nah, cuman yang mengikat itu kan di diktum Pak. Jadi kalau menurut saya untuk efektivitas waktu tadi ya kita langsung ke diktum aja kalau memang mau dibahas. Diktum yang mau ditetapkan itu terkait apa? Langsung di diktumnya di bawah, pada bawah. Nah, Ya baik Pak. Sementara judul apakah sudah oke belum Pak? Judul disesuaikan dengan pergub yang kita tetapkan di pergub itu kan di pasal 8 misalnya. Pasal 8 Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan orang dan barang dalam kemitraan. Itu judulnya. Jadi disesuaikan dengan SK dengan Pergub 18/2025 aja pasal 8-nya. Langsung berarti Pak ya? Langsung ya. Langsung. Keputusan Gubernur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan orang dan barang dalam kemitraan. Gitu Pak. Ya. Judulnya. Nah, pasal 8 itu yang ngetik siapa? Nadia. Yang punya pasal 8? Tampilkan aja pasal 8 pergubnya. Tapi sebelumnya dipastikan semua udah sepakat Pak ya? Biasa ada pembahasan ini Pak. Makanya sedang dibahas ini. Pembahasan dulu. Maksudnya? Ini kan dibahas undangannya pembahasan Pak. Ini judulnya kan pembahasan Draft Kepku kan, makanya kalau setelah itu kan nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah itu kan pasal apa? Itu untuk perlu. Tinggal perlu. Betul. Itu kayak yang ditetapkan oleh Gubernur kan ini? Ya. Itu Pak judulnya? Iya. Oke, berarti langsung kemana Pak setelah ini Pak? Diktum Pak. Diktum. Di ESK itu diktumnya itu. Ya, ya silakan Pak, nggak apa-apa, kita mohon dipandu aja Pak. Berarti nanti yang konsideran ini disesuaikan sama Biro Hukum? Iya. Ya, oke. Nah, berarti diktum ke-1. Sama judulnya.
Oke Pak, yang bunyinya seperti itu. Sekarang masuk ke diktum ke-1. Ke-1, apakah penulisannya betul seperti itu Pak? Penetapan tarif angkutan sewa khusus sebagai berikut. Sama dengan judul gimana Pak? Nomor 1 itu. Ya sama lagi dengan itu, tarif batas atas dari sebagai berikut. Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan orang dan orang kendaraan sama dengan itu sebagai berikut. Itu 2. Dari penetapannya itu hilang. Itu Pak. Urutan satunya Sama dengan judul tarif batas atas dan tarif batas bawah orang dalam perjalanan dengan sebagai berikut. Huruf 1 dulu Pak, huruf 1 nomor 1 begitu Pak. Iya Pak. Jadi Pak yang ini Pak kalau usah kita bahas di forum dan dipastikan itu nominalnya berapa. Teknis penulisan SK itu serahkan ke kami biro hukum nanti. Nggak usah kita bahas ini, ngapain kita bahas kalimatnya seperti apa, ini seperti apa. Mau disit Pak Kadis? Mau disit Pak Kadis? Ya yang penting itu tarifnya ini disepakati nggak, karena kan yang kita bahas, yang kita sampaikan kemarin ke Disbu itu kesepakatan atas tarif itu oleh para pihak terkait. Nah sepakat kan tidak sekarang. Kalau sudah sepakat, bagaimana format SK-nya itu serahkan ke kami biro hukum. Karena nanti akan ada koreksi-koreksi lagi Pak, berapa kali koreksi gitu Pak. Kalau memang sudah sepakat tarif batas atas batas bawah jadi ya sudah, berarti selesai rapatnya. Menurut saya seperti itu. Kita nggak usah bahas bunyi itu seperti apa Pak. Bukan pada tempatnya. Mohon izin.
izin kalau gitu dimohon dipandu Pak. Kalau gitu Pak. Dipandu apa? Ya maksudnya yang dimaksud Bapak itu dimohon dipandu gitu Pak. Nah sekarang ini tarif batas atas dan tarif batas bawah ini sudah disepakati atau belum? Itu kan yang kita sampaikan kemarin kan seperti itu Pak. Ini suratnya saya masih punya ini Pak. Maka surat tarif batas atas berdasarkan hasil kajian dengan pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Permenhub nomor PM 118 tahun 2018 itu aja kan yang disampaikan kemarin. Kalau memang udah dari beranggapan ini sudah sesuai, artinya sudah berdasarkan kajian dengan berbagai pemangku kepentingan, ya udah, berarti tetapkan angka. Karena kami dari Biro Hukum kami tidak membuat ranting nominal, langkah tidak kami sentuh sama sekali. Berapapun diusulkan, kalau itu sudah sesuai dengan hasil kajian, ya udah itu ditetapkan. Dari disub dulu lah, di setelah dulu berapa yang mau buat R4 sama R2 Itu Pak sudah tampil itu Pak di sana Pak. Udah tarifnya mah sesuai kita. Sudah sepakat belum nih? ya, itu kan mobil tuh buat R4 tuh buat teman-teman R2 nya mantul. Naik Bu, nah itu Itu kan kelihatan kan. Jadi kita bisa diskusi dari sini kan. ya. Dimulai dari sini. Apakah teman-teman dari yang kita di lapangan, yang di jalan setuju atau tidak dengan tarif yang seperti itu yang sekarang? Terus teman-teman dari aplikator juga keberatan atau tidak kan gitu? Di tengahin lah sama pemerintah. Gitu loh. Jadi kita dari sini buat teman-teman R4 setuju dengan pakai 500 kalau saya oke. Setuju kan? Nah, buat teman-teman R2 setuju atau tidak yang tercantum di situ? Kalau setuju kita kembalikan lagi ke pemerintah. Kami setuju. Ya nomor satu dulu Pak. Nomor satu dari nomor satu yang huruf A. Nomor satu kemudian nomor satu udah setuju Pak. Ke satu setuju belum yang dari sana? Dari Buat teman-teman teman-teman R4 kita aplikator. Mana gebrak. Setuju. ya, Setuju nomor satu. Nomor dua Setuju. Kemudian dari aplikator Pak. Boleh izin nggak Pak, biar teratur ada perwakilan yang bicara siapa namanya, gitu loh Pak. Jadi nggak ada aplikator siapa, kan kami juga. Oke. Iya. Sekarang ditunjuk Pak, dari sebelah sini dari gebrak siapa yang tunjuk dari juru bicaranya Pak? Ini kan Pak. Izin saya. Pak Irwan. Berarti dari Gojek siapa juru bicaranya? Ya nanti saya sampai. Pak siapa? Saya bisa. Disebutin Pak Ruli sama Pak Rudi. Oke. Grab. Ya. Terus dari Maxim sendiri ya. Siapa? Driver belum hadir Pak? Nggak ada Pak. Ada, Pak. Baik Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya yang diulangi berarti Pak dari nomor 1, nomor 2 sudah setuju Pak? Sudah setuju. Setuju. Kemudian dari teman-teman aplikator yang pertama dari Gojek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih yang terhormat Pak Kadis, Kadis Provinsi Jawa Barat, Pak Dani Gunar, yang kedua Pak Agus Didi, Kadis anggota jalan dari Hukum, Pak Medapri, dan teman-teman semua dari Gubernur. Terima kasih atas undangannya hari ini untuk pembahasan mengenai SK untuk menindaklanjuti Pergub 18 tahun 2025 mengenai pengawasan pengendalian tarif. Ini saya sudah baca ada beberapa poin Pak ya yang menjadi catatan kita semua. Pertama, di dalam undangan itu kan harus ada yang bisa memutuskan. Nah, kebetulan kantor kami ini di sini kantor operasional, jadi ini kita terima dulu
kita nanti akan kita bawa ke kantor pusat untuk bisa kita dibahas di kantor pusat oleh TBA roda 4. Untuk roda 2 di dalam penetapannya seperti PM 118 Permen nomor 118 itu hanya untuk roda 4 Pak. Tapi kalau untuk roda 2 ini tidak dimungkinkan diatur di KPU karena ada KP 667 dan KP 1001 di mana tarif roda 2 itu diatur oleh Menteri CQ Dirjen Angkutan Darat. Jadi itu harapan kami sebenarnya peraturannya bisa jalan ya, gitu aja. Tapi jangan sampai nanti ketika ada nomor 2 yang ditetapkan Pak, terus nanti kita bicara ke tataran yang lebih tinggi, ternyata tidak bisa implementasi. Nah itu yang sebenarnya kita coba cari formulasi. Karena roda 2 ini memang nggak bisa diatur di keputusan gubernur karena nggak ada ruangnya Pak, nggak ada ruang di di regulasinya. Jadi kita bicara regulasi ya Pak ya. Nanti saat angkutan barang juga sebenarnya di Kemenkominfo, tapi nanti kita bicara. Kebetulan saya belum bisa bicara soal angkutan barang ini Pak, karena ada berbeda. Kalau angkutan barang berarti tidak hanya melibatkan kami aplikator, tapi juga harus dihadirkan seperti JNT, Shopee, kayak gitu. Semua ada di sana gitu ya, angkutan barang gitu Pak. Jadi ini mohon kami dalam posisi mendengarkan dulu Pak nih. Nanti untuk roda 4 kita akan bicara lanjutannya, mungkin ada hal yang bisa kita inikan. Yang roda 2 jelas itu memang tidak ada tidak dimungkinkan diatur di sini Pak, karena nggak ada ruang untuk bisa memberikan gubernur memberikan penetapan tarif di sini. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Mbak Desi. Pertama, saya yang disampaikan oleh perwakilan dari Gojek bahwa belum bisa menyampaikan ya atau tidak Pak ya, karena kantor perwakilan itu Pak ya. Yang kedua, memberi masukan tadi bahwa kedua tidak bisa diatur di dalam pergub ya, Kepgub ya. 2 poin itu Pak ya. Kemudian selanjutnya dari Grab. Ya, terima kasih kepada Pak Kabid, Pak Kadis, dan dari Biro Hukum. Mungkin yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas fasilitas dari Dinas Perhubungan untuk kita bisa bertemu pada hari ini. Tapi mohon izin Pak untuk membahas peraturan gubernur ini sama seperti yang disampaikan kan tadi. Ini kan kami baru lihat nih Pak untuk keputusan gubernurnya ya, dari hasil kemarin ada turunan pergub. Idealnya ini memang harus kami bawa dulu ke dalam meeting internal kami supaya bisa kami pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, benar disampaikan kalau dilihat tadi saya baca sekilas ada peraturan soal tarif pengangkutan orang dan barang. Benar, itu 2 regulasi yang berbeda Pak. Kalau di Kemenhub itu memang hanya diatur untuk pengantaran orang saja, untuk roda 2 dan roda 4. Untuk pengaturan barang itu diaturnya di Postel, di Komdigi. Kalau dulu Kominfo ya, sekarang Komdigi. Nah, itu 2 peraturan yang berbeda, dan untuk di daerah khususnya untuk pengantaran barang yang melalui ojek online itu belum ada. Jadi memang sampai saat ini untuk pengantaran barang semuanya terpusat di kalau dilihat itu pakai peraturan nomor 1 tahun 2012 Kominfo untuk pengantaran barang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dilihat dari tarif yang di sini kan sebenarnya ini kalau tadi dari BOK yang sempat di-share sebelumnya ya Pak ya. Aku nggak mungkin konfirmasi dulu untuk perhitungannya ini dari mana ya Pak ya? Dari BOK yang tadi ya. Nah, ya mungkin ini masukan juga karena kan ketika tarif ini diterapkan nanti yang akan merasakan nggak cuma dari mitra, nggak cuma aplikator, tapi ada konsumen
idealnya ini beberapa kali juga kami sampaikan bahwa ketika menentukan tarif dari pemerintah baiknya menghadirkan juga dari YLKI atau perwakilan dari konsumen, karena yang kami takutkan adalah ketika tarif diterapkan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Kalau kita tahu kan kondisi ekonomi lagi menurun dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kami tidak bisa menetapkan tarif ini di ruangan ini Pak, karena diatur juga di KPPU ada terkait kartel, pelaku bisnis tidak boleh melakukan kesepakatan terkait harga. Nah itu yang nggak mungkin untuk kita lakukan. Yang ditakutkan adalah mungkin kita nggak niatnya untuk kartel, tapi ternyata dengan menyetujui tarif ini di ruangan ini secara tidak langsung kita melakukan kartel. Itu yang keempat. Idealnya sebenarnya yang jadi rekomendasi saya adalah yang pertama tentunya untuk kita bisa menerapkan tarif yang ideal dan dibutuhkan oleh semua pihak ya, dari mitra, dari aplikator, termasuk juga dari konsumen, tentunya melalui kajian. Nah ini yang baiknya melibatkan akademisi juga, supaya apa? Supaya ketika nanti tarif yang dikeluarkan dan disepakati oleh semua pihak itu bisa terimplementasi dengan baik. Karena ini pengalaman di daerah-daerah lain yang mengeluarkan tarif secara tiba-tiba, ternyata implementasinya juga tidak bisa dilakukan. Dan ini juga harus melibatkan komitmen dari semua aplikator. Kalau dilihat yang hadir di sini juga nggak semuanya lengkap ya Pak ya. Jadi tentunya perlu ada komitmen dari semua aplikator juga. Makanya itu yang menjadi rekomendasi saya, kita melibatkan akademisi, melibatkan YLKI selaku perwakilan konsumen, dan baiknya draftnya kami terima dulu untuk kami bisa pelajari, supaya nanti ketika kami bisa memberikan masukan ke Biro Hukum maupun ke Disub, kami udah punya gambaran terkait keputusan gubernur ini gitu. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, dari Grab terima kasih atas yang disampaikan. Berarti kurang lebih minta untuk dirapatkan internal dulu Pak Ibu ya. Ya, yang pertama artinya tidak bisa memberikan pendapat hari ini juga. Itu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Maksin ya. Iya. Yang saya hormati kepada Kadisub, rekan-rekan aplikator dan rekan-rekan mitra, saya mewakili Maksim. Di sini juga saya mau menjelaskan bahwa kantor kami yang di Bandung itu adalah kantor operasional cabang. Jadi untuk penetapan keputusan dan lain-lain itu diambil di kantor pusat. Jadi fungsi saya di sini adalah untuk mendengarkan dan mengumpulkan informasi tentang meeting yang kita bahas, untuk kemudian nanti saya kirimkan ke kantor pusat hasilnya. Jadi dari awal saya statementkan bahwa saya di sini tidak bisa mengambil keputusan ya atau tidak terkait penyusunan dan usulan tarif baru dari rekan-rekan. Yang kedua, betul saya sengaja dengan teman-teman dari Grab dan Gojek, kita perlu dulu draft ini untuk dibahas secara internal Pak. Karena saya di sini tidak punya kewenangan untuk menetapkan. Lalu usulan ini juga belum kita bahas secara lebih rinci di kantor kita untuk di pusat. Jadi hari ini saya setuju dengan Ibu, alangkah lebih baiknya bila draft ini dikirim dulu ke kita, dikasih ke kita untuk kemudian jadi rapat di internal kita untuk kemudian memberikan usulan terkait tarif yang diusulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Maksim dengan Pak siapa? Jerry Pak Jerry. Oh Pak Jerry, Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry. Jadi sama minta draftnya untuk dibahas di internal Pak ya. Kita sebetulnya mengundang Kemenhub, barangkali sudah ada di Zoom meeting. Jadi Kemenhub yang kita undang, sebetulnya kita berharap Kemenhub ini memberikan guidance atau arahan yang terkait yang juga dibahas, yang di sana juga menjadi pedoman di daerah. Itu Syahrul Fahmi siapa? Adalah Kemenhub. Oh,
Dari Kemenhub ada? Oh tidak ada. Jadi di Kemenhub itu sedang berproses tahun 2024 kan penyusunan yang melibatkan akademisi dan lain-lain yang tadinya kita berharap itu juga menjadi pedoman di daerah untuk ditetapkan gitu. Kita sehingga kita memudahkan kita dan tenaga ahli yang disampaikan akademisi yang diikut sertakan di Kemenhub itu kemarin juga sudah kita undang waktu penyusunan Pergub yang lalu yang namanya Pak Dr. Okto Magnulang tersebut gitu. Dan yang sudah memberikan pandangan dan pendapatnya pada saat rapat juga di ruang ini gitu. Sehingga kita bisa turunkan dari Pergubnya menjadi Kemhub. Namun karena sampai hari ini belum ada dari Kemenhub itu peraturan atau penetapannya, sehingga kita belum bisa acu yang hasil kajian dari akademisi tersebut gitu. Mohon izin nih Pak, kalau saya menawarkan dulu nih Pak, karena dari aplikator yang hadir, dari Gojek, dari Grab, maupun dari Maxim, ternyata belum bisa perwakilan ini karena kantor operasional harus memerlukan waktu untuk menetapkan. Bagaimana kalau ini kita sampaikan, setelah itu kita kasih deadline waktu, mohon persetujuan. Bagaimana kalau ini Pak Kadis? Atau izin? Oh, silakan Pak. Terima kasih Pak Kadisub, Pak Didi dan dari Biro Hukumnya Kang Madapri dan teman-teman dari Grab, Gojek dan Maxim ya. Menanggapi sedikit tadi pernyataan dari rekan-rekan bahwa seolah-olah bahwa proses ini tuh baru hari ini, sedangkan dari 2024 ini berita acaranya ada ya, Pak Didi juga sudah menyertakan di surat. Kalaupun ada pembahasan dengan pusat 1 tahun kemarin mana aja. Jadi jangan seolah-olah baru pertemuan hari ini, oh baru tahu nih penetapan biayanya sekian. Sedangkan dari 2024 ini sudah berjalan. Dari tenaga ahli, dari ahli pun sudah ikut dalam prosesnya. Jadi statement tadi jadi mentah lagi seolah-olah perjalanan dari tahun kemarin. Kalau tanggapannya hanya begitu saja, kan setiap ada pertemuan selalu memang jawabannya tidak bisa memutuskan. Saya pun mengerti gitu. Tapi yang 1 tahun kemarin hasilnya apa? Jadi jangan sampai nanti deadline berikutnya begitu lagi. Kami tidak bisa memutuskan, tidak akan pernah ada solusi. Izin Pak Kabit, boleh menanggapi Pak? Silakan Bu. Iya. Mungkin mau kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Erlan. Pak Erlan dari aplikasi mana Pak? Aplikasi saya dari Mitra, mewakili Mitra. Oh ya, dari aplikasi apa? Mitra Aktif Driver? Oh bukan. Oh bukan. Nah idealnya Pak, kita mendengarkan suara driver ya, yang aktif, yang melakukan pekerjaan sehari-hari di aplikasi kami. Tapi nggak apa-apa, saya coba menjawab ya Pak ya. Betul, memang di tahun 2024 kita sudah melakukan pembahasan terkait masukan ya waktu itu oleh Grab, dan yang kami lakukan waktu itu juga sudah ada uji coba, dan ternyata setelah diuji coba sudah ada hasilnya, dan kami juga sudah layangkan itu dalam bentuk surat ke Kemenhub. Jadi bukannya tidak melakukan apa-apa, cuma saya berharap nanti ke depannya kalaupun yang berbicara mungkin mewakili mitra yang beneran mitra aktif, dibuktikan dengan aplikasinya supaya kami tahu, oh beneran suara mitra. Terima kasih. Izin menanggapi sedikit, saya kebetulan di Kabak Hukum Keberat Jabar ya. Saya membantu untuk proses administrasi ini segala macam. Memang saya dulu memang 2015, 2016 sampai 2019 saya memang terjun aktif. Sekarang sih sudah pensiun, tapi melihat rekan-rekannya dengan dinamika yang terjadi saat ini, apa ya, rekan-rekan meminta tolong lah
kepada saya untuk bisa memediasi ini. Karena perjalanan dari tahun lalu selalu stagnan, tidak pernah ada perkembangan. Alhamdulillah Pergub lahir, alhamdulillah. Tapi kan implementasinya di lapangan tetap masih belum bisa dilakukan karena Pergub kemarin masih berupa payung hukumnya untuk daerah Jawa Barat. Izin melanjutkan ini yang masih aktif mungkin ya di Mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ardian. Saya mitra aktif dari aplikasi Gojek ya. Bukan. Saya ingin menanggapi juga tadi pernyataan dari bahwa ketika misalkan ini selalu berulang itu di setiap kali kita beraudiensi, ya jawabannya begitu gitu. Bahwa yang hadir ini tidak bisa mengambil keputusan atau bukan decision maker. Sedangkan SK berapa 5464 itu yang dari Kadisub terkait dengan tarif itu kan keluar di tanggal 23 Agustus 2024 ya, berkaitan dengan tarif sampai berkelanjutan pada dan akhirnya pada tanggal 19 Mei kemarin lahir Pergub ini, dan makanya kami bersurat kepada pihak Biro Hukum juga Yusuf untuk menanyakan perihal finalisasi dari Kepduk ini, karena ketika penetapan perancangan drafting Pergub itu kami dijanjikan oleh pihak perundang-undangan itu 2 hari itu setelah ditandatangani oleh gubernur, Kepduk bisa lahir. Nah, jadi kami tuh sangat ingin mengetahui sebetulnya kendala apa gitu yang sampai saat ini Kepduk ini menjadi sangat lambat gitu. Sedangkan dari keterlambatannya itu sudah mengorbankan banyak jiwa dari rekan-rekan kami di lapangan. Gitu. Jadi kalau jawabannya juga, ya mohon maaf ini dari teman-teman aplikator, kalau jawabannya hanya selalu bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan, ya kenapa? Mohon maaf, kenapa kok berani hadir ke sini? Sedangkan di situ undangannya jelas bahwa yang dimohonkan yang hadir itu adalah orang yang mampu mengambil keputusan. Jadi nggak bolak-balik, selalu dari dulu zaman pergerakan kapanpun juga selalu begini. Kan ini buying time gitu buat kita gitu. Yang jadi korban siapa? Kami yang jadi korban. Benar nggak teman-teman? Ya saya mohon lah gitu. Karena ini udah lama ini proses ini, kita semua sama-sama tahu lah ya. Dan kita semua ini, kami mitra ini sudah sangat menjaga kondusivitas Kota Bandung. Di arus bawah itu udah luar biasa tekanannya terhadap kami. Ingin ke aplikator lah kemana, kita coba jaga kondusivitas itu demi Bandung tercinta ini gitu, yang saya cintai. Kita semua sama-sama pengen kondusif gitu. Kalau selalu jawabannya begini, ini apa gitu, untuk apa pertemuan ini gitu. Ya mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang dari Pak. Terima kasih teman-teman, Pak Irfan, terima kasih. Kalau kita lihat memang betul itu dari tanggal 25 Juni, 27 Juni, lalu berapa Agustus keluar keputusan kepala dinas ya mengenai tarif, ya kan? Kalau nggak tadi Pak Irfan ngomong itu ya, keputusan kepala dinas. Tapi saya coba bertanya sebenarnya, dimungkinkan nggak diatur oleh undang-undang nggak untuk penetapan kepala dinas menetapkan tarif roda 4 roda 2?
kalau di PM 118 Pak R4 itu ditetapkan oleh menteri atau gubernur untuk wilayah area masing-masing. Roda 2 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, Sekyu, Dirjen Angkutan Darat. Jadi memang kalau ditetapkan oleh kepala dinas itu sepengetahuan saya nih Pak ya, saya nggak tahu ya apakah bisa pada saat itu kan masih PJ Gubernur ya, masih PJ Gubernur Pak B. Apakah bisa didelegasikan, ada nggak surat pendelegasiannya atau apapun namanya. Nah itu satu. Yang kedua mengenai tadi Pak Herlan ngomong kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Di MOU yang kita baca selama bersama mungkin bisa dibuka ya kalau saya benar-benar nggak salah, bahwa apa yang evaluasi tarif itu disampaikan ke kementerian, itu kami sudah menjalankan semua Pak, sehingga pada saat itu ada yang namanya Pak Kabit yang dari Manulang Okto Manulang Kemenhub menyikapi itu, Kementerian Perhubungan menyikapi dengan memanggil Pak Okto Manulang melakukan kajian. Memang dijanjikan pada waktu itu kalau nggak salah sampai November saat itu ya. Rezim berganti Pak, presidennya berganti, menteri berganti. Kalau bahasa Jerman malah burdei Pak, nggak tahu kemana gitu. Sehingga kita menunggu, kita bukan tidak menunggu itu ya, kita menunggu sebenarnya sama-sama lah, gitu, sama-sama. Dan pada prinsipnya saya juga sepakat sih teman-teman. Kita nggak mau ya SKGUP ini tidak bisa implementasi Pak. Kita mau implementasi, jangan sampai kayak daerah lain Pak, ada SKGUP tapi ternyata ngadon demo ya saban poe tapi tidak bisa implementasi gitu. Saya nggak mau. Kita mau ada Pak, tapi dengan rule kita ikutin gitu. Kayak sekarang nih, saya baru dapat undangan tadi malam, ya kan tadi malam. Ya, jadi artinya kita juga menyiapkan ini namanya SKGUP, tarifnya bagaimana. Nah, saya mau beritahu nih Pak, Bapak orang hukum ya Pak ya, Pak Hukum. Kalau ada yang cacat begini, ini bisa secara keseluruhan batal atau nggak bisa parsial kan Pak ya? Batal, nggak bisa dijalani. Nah, itu Pak yang maksud saya gitu Pak. Yuk mari kita sama-sama dudukkan di dalam hukum yang benar agar supaya ini bisa terimplementasi. Itu aja sih Pak Irfan, mohon izin dari saya. Siap. Ada riwayat. Ya, makasih Kak Dwi ya, makanya kami juga gitu tetap gitu ya selalu ikuti rulesnya gitu ya. Makanya kita dorong sampai kepada Pergub. Makanya di sana kan gubernur ya menyetujui untuk penetapan tarif tersebut. TBA-nya Pak. Ya, TBA-nya gitu. Makanya kita ya kan itu salah satunya bahwa kenapa SK yang 5464 itu tidak kita jadikan acuan, karena memang tidak bisa diimplementasikan di lapangan, makanya kita kejar ke Pergub gitu. Dan itu sudah disetujui dan ditandatangani. Nah sekarang tinggal yang kita kejar ini adalah Kepgub-nya, karena Kepgub itu kan merupakan teknis pelaksanaan teknis daripada aturan yang sudah ada dalam Setuju. Itu kan Jadi kita sama-sama lah ya, Siap. kita sama-sama, tapi harus dengan caranya yang tentunya tinggal dikit lagi sih sebetulnya. Ya, caranya selama ini insya Allah selalu ini kok. Siap. Jadi mohon izin Bapak Ibu baik dari aplikator maupun teman-teman dari Gebra, saya menawarkan tadi balik lagi karena ternyata masih seperti ini gitu Pak, yang kita memberi kesempatan lagi waktu gitu. Misalnya diberi waktu 1 minggu gitu Pak untuk memberikan deadline gitu, waktu lagi untuk mempelajari ini, kemudian nanti menyampaikan secara tertulis kepada kita gitu Pak Kadis atau gimana Pak? Ya. Mohon arahan, terus kemudian nanti itu sebagai bahan terhadap ini gitu. Karena kalau sebagaimana yang disampaikan teman-teman, kalau memang ini kan memang prosesnya dengan berbagai dinamikanya memang sudah dari tahun kemarin Pak Kadis. Jadi
25 Juni sampai tahun sekarang sudah dalam bentuk pergub, tinggal kita tindak lanjuti dengan Kepgub tarif dan Kepgub lainnya, yaitu berupa Kepgub tim pengendalian atau pengawasan yang bersama itu. Nah kalau berkenan gitu loh Pak, kita berikan waktu lagi untuk membahas, karena kalaupun kita sampaikan misalnya harus hari ini dan seterusnya, pasti ya akan seperti ini. Mohon izin Pak, cuma kami minta ada tertulis ya Pak ya, harus tertulis gitu. Jadi itu bisa jadi dasar hukum buat kami. Biar buat lah. Izin Pak. Izin Pak. Saya Cecep Kadiskarna, Mitra Aktif. Silakan Pak. Jadi sebetulnya gini Pak, dari kemarin dari perjuangan dari awal mungkin ya Pak ya, mungkin kan kita mah sebetulnya nggak terlalu paham juga tentang aturan apa info dan segala macam. Kita kan tetap memberikannya pada pemerintah supaya tetap keluarlah harga ini gitu kan. Dikira saya ini harga ini setelah hasil kajian. Nah ini nah kalau setelah hasil kajian, terus sebetulnya teman-teman aplikator itu udah nggak perlu iya atau tidak, tapi harus mengikuti, gitu loh Pak. Nah terkait itu masalah penetapan tarif, teman-teman dari Biro Hukum, dari Kadishub, dari apapun itu, kita kurang mengerti. Bapak yang ini nih hasil kajian dari sini nih, ini dari akademisi nih, gitu kan. Nah nanti Bapak sudah menetapkan sini, kita nggak perlu iya atau tidak, tapi harus mengikuti, gitu loh Pak. Jadi kita muter-muter, seolah-olah kita dipingpong, disuruh diskusi di sini, sedangkan kami di sini tuh ingin penetapan, gitu loh. Jadi kita dianggap seolah-olah terus saja dipingpong antara aplikator iya atau tidak, setuju atau tidak, gitu. Setelah harga di sini, setelah hasil evaluasi, oke, semua ikut, gitu Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih Kang. Jadi tadi itu kan karena kita berawal dari bahwa yang disampaikan bahwa ada pertanyaan sudah disepakati atau belum kan gitu tadi kan dari Biro Hukum gitu. Nah kalau ke bentuknya kesepakatan berupa apa kan gitu. Ya tentu hasil rapat ini kan gitu. Nah ini pertanyaannya. Nah yang kedua, kalau ngomong hasil kajian punten Kang, jadi ini angka kita menghitung masukkan dalam BOK, tapi BOK dengan yang lama gitu. Tapi kalau kajian yang dengan pola baru, yang dengan akademisi, yang sinergi dengan pusat, Disub juga provinsi juga melakukan kajian yang kemarin dipaparkan oleh Pak Okto Manulang gitu. Tapi yang sesuai Pak Okto Manulang itu kan karena di pusatnya belum ditetapkan gitu. Kami di provinsi belum bisa menetapkan yang sesuai hasil kajian itu kan. Maka kita masukkan perhitungan menggunakan BOK dengan metode yang PM yang lama gitu. Jadi ini hasil kajian internal juga yang angka ini. Jadi dari masukan masukan dengan item-item yang ditentukan gitu. Dari teman-teman di bidang kami menemukan angka ini gitu Pak. Begitu kan. Jadi nah, pertanyaannya kemudian mohon izin kalau harus yang dimaksud Pak Biro Hukum misalnya kesepakatan itu bentuknya apakah tertulis kita menyepakati gitu atau gimana Pak? Gitu. Atau menunggu waktu yang kemudian bisa langsung ditetapkan gitu. Karena kalau tahun kemarin kan kita sudah tempuh berita acara dan seterusnya. Nah kalau itu nggak pernah jadi kesepakatan gitu tahun kemarin karena memang dari aplikator menyampaikan tahun kemarin bahwa harga tidak ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Itu ada berita acaranya juga seperti itu yang tahun 2024 beberapa kali pertemuan. Nah, karena kondisi demikian pimpinan kami mencoba mengambil jalan keluar di tengah kepemimpinan yang ada dengan surat dari kepala dinas yang lalu itu gitu. Nah, ternyata kan itu tidak implementasi juga gitu. Maka kita membuat kajian sinergis dengan kementerian dengan harapan di akhir tahun ditetapkan gitu. Ternyata di akhir tahun tidak juga ditetapkan. Maka kemarin kami bersurat ditandatangani Pak Gubernur ke Menteri agar itu bisa ditetapkan di waktu yang
segera. Sampai hari ini belum juga dibalas dari Kementerian Perhubungan gitu. Desakan apa yang udah dilakukan sama pihak dari Pemprov Jabar ke kementerian, Pak? Ya, Ada desakan atau enggak? Bahwa dari kita kan kita berjalan ini surat dari 2017 nih, Pak. surat ditampilkan dari Gubernur Jawa Barat ditandatangani tanggal 10 Juli 2025. Kemarin ya. Ya, untuk permohonan penyelesaian regulasi angkutan yang berbasis aplikasi, karena kita mendapat informasi dari tim yang kita minta bantuan, yang juga diminta bantuan pusat, sampai sekarang belum ditetapkan gitu Pak. Jadi tim percepatan ada tim percepatan ke kementerian gitu Pak, agar supaya hasil dari kajian itu agar disegerakan gitu. Biar sebetulnya kalau kita tarik naik bukan ini ya Pak. Kita sama-sama untung lah, masyarakat juga tidak terlalu diberatkan kan gitu, jangan sampai terlalu berat. Kita bisa hidup, aplikator bisa jalan, pemerintah kebantu pajaknya kan gitu Pak. Sekarang kan kita jauh-jauh ke pajak Pak, buat sehari-hari juga udah keteteran. Makanya kenapa kita menginginkan kenaikan tarif sesuai dengan yang saat ini. Karena yang masih dipakai itu yang 2017 SK 3244 buat mobil, buat R2. Nah, berapa? Di SK di KP itu. Nah, makanya pihak harapan kami itu ayolah Pak, cepat. Itu udah terlalu lama Pak menunggu dari Juni 2024 kita melakukan aksi, terus menahan kondusivitas di bawah. Kita teman-teman yang lain sudah bukan meninggal ini ya, tapi usahanya udah pada mati. Gitu loh. Kita Pemprov kami ini masyarakatnya sejauh mana gitu tanggung jawabnya kepada masyarakatnya. Gitu loh. Kita jangan muter-muter. Oke, sekarang kita udah aja pulang, Bapak tolong di ini, udah langsung bypass ke kementerian. Supaya melakukan percepatan apa sih yang ditunggu? Naikin harga aja susah. Sedangkan naikin bensin lebih cepat. Loh. Bensinnya udah dulu kita di 6.500 ya. Premium, terus ada Pertalite 7.000. Itu udah naik. Tetap 2017 masih harga. Sekarang udah 10.000. Tetap harga yang lama. Kita masih bisa bertahan gimana? Gitu loh. Ini buat kita sama-sama untung lah kalau bisa. Pemerintah di sini seolah-olah melakukan pembiaran. Tuh. Kan gitu. Makanya tolong apalah buat tim percepatan lah gitulah, buat biar kami juga bisa bertahan di sini. Gitu Pak. Gimana kan Pak Kadis? Ya. Oke, gini paling saya lagi coba menghubungi direktur angkutan ya. Jadi kalau nggak hari ini hari Rabu saya meluncur ke Kementerian Perhubungan karena kita sudah surat tanggal berapa? 10 Juli Pak. 10 Juli itu sudah bersurat dari Pak Gubernur ke Kementerian Perhubungan, juga belum ada jawaban dari Kementerian Perhubungan. Ada nggak sekarang? Nggak kan? Nggak ada kan? Coba kita udah kirim surat resmi. Jadi nanti saya WA Pak Direktur belum ada jawaban. Kalau ada waktu nanti sudah saya telepon. Dan nanti kalau nggak Selasa besok saya masih ada acara, mungkin Rabu saya akan coba datang ke Kementerian Perhubungan. Kalau misalkan mungkin kan saya ketemu Pak Dirjen, ada Pak Wamen. Nanti saya kabari ya. Nah gitu Pak. Gitu. Jadi kita itu di sini nunggu hasil final, bukan lagi diskusi. Udah setahun Pak. Kelamaan. Itu paling. Ngapain kita di sini lama-lama ya? Curhat. Pengen SKKUP ini jalan Pak. Iya betul. Saya di daerah lain ada SKKUP jalan. Ya, saya tahu Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah ada SKKUP, tapi tentu tidak berjalan. Saya setuju dengan teman-teman dari aplikator bahwa ada celah-celah hukum yang kami tidak tahu. Kan gitu. Makanya sama teman-teman aplikator diperjelas. Nah, kami di sini yang tidak tahu, oke lah ikut aja gimana baiknya. Yang penting harga segera terrealisasi, itu aja. Jadi kita kalau kita debat dengan teman-teman juga malah buang-buang waktu, mendingan trip Pak. Jadi duit kalau sini kita bawa pulang terus bingung juga. Ya sama mungkin izin dari teman-teman aplikator juga ya nanti ya tanggapannya atau tertulis tanggapan tertulisnya gitu ya. Sekarang ya Pak. Ya. Deadline-nya kapan? 1 minggu. Oh, deadline-nya ya. Enggak Pak, sebetulnya teman-teman aplikator itu nggak usah bikin kayak gitu. Jadi kita jelas gitu. Soalnya tadi di nggak bayi terus.
Di PM itu harus ada apa? Harus ada iya pembangunan itu jadi pemerintah, aplikator, mitra, sama YLKI gitu. Konsumen, konsumen ada. Ada ya. Jadi ada ATP WDP namanya. Ya. Available to pay dan willingness to pay untuk tarif ini. Jadi Ya. mereka nanti ditanya, ya apa sih sebenarnya keinginan bayar nanti dikerahkan. Ya itu kalau untuk RDS-nya mungkin ya untuk surveinya gitu. Ya ini sih kita sih ingin maksudnya kan toh ketetapan tarif ini sudah ditetapkan oleh gubernur. Ya. Jadi kita pengen bahwa ada deadline waktu ketika teman-teman dari pihak aplikator ini akan angkat ke atas, itu deadline waktunya tolong ada tertulis gitu berapa lama waktunya, karena dari dulu kan begitu tapi kita nggak pernah dapat jawaban pasti gitu. Nah kita kali ini meminta bahwa kami ingin ada komitmen tertulisnya kapan deadline-nya gitu agar keputusan ini bisa segera direalisasikan Kemkubnya, karena kita dijanjikan ini cuma 2 hari oleh pihak perundang-undangan gitu kan. Tadi berapa 1 minggu? Ya, untuk memberikan masukan dari ini seminggu, oke. Ya kita bisa untuk seminggu Pak untuk memberikan masukan dari Kemkubnya ya. Tapi kalau untuk penentuan tarifnya kan penetapannya tentunya mengikuti PM 118 juga harus melibatkan beberapa stakeholders lain dan juga ada kajian. Tapi untuk memberikan masukannya kita bisa berikan 1 minggu. Kalau tarifnya sebetulnya masih masuk di range di PM 118 itu masih ada di range itu, masih ada di range. Ya, cuma kan kalau yang Perjanjian 3244 kan 3.500 ya. Dia ini betul ada di range 4.500. Sebenarnya kan kalau sekarang juga kan kita kan nggak selalu pakai tarif batas bawah ya. Jadi kalau dibilang kemarin udah terlalu lama untuk peraturannya, sebenarnya itu masih implementatif juga Pak, karena kan yang diterapin di lapangan kan enggak batas bawahnya doang gitu, ada sampai di batas atas juga kita di waktu-waktu tertentu kita terapkan. Mbak sebenarnya kerugiannya Mbak apa sih gitu? Ketika harus mempersulit ini gitu, kan ini masih ada di kerugiannya Mbak apa gitu? Kalau dibilang kerugian untuk menerapkannya sebenarnya yang rugi nanti mitra juga Pak, karena apa? Kan tadi sudah dijelaskan ya untuk tarif. Kalau tadi dilihat BOK itu kan sebenarnya untuk menghitung perhitungan angkutan umum biasanya digunakan. Tapi kalau untuk angkutan online itu ada 2 Pak, keinginan membayar dari konsumen dan kemampuan membayar dari konsumen. Itu udah konsekuensi Mbak kalau buat kami mitra gitu ya. Karena apa? Karena ini sudah pilihan. Ini tarif ya, dari SK yang 3244 itu tahun 2017. BBM sudah naik 2 kali, 3 kali. Lah ini udah nggak masuk BOK-nya. Ini tolong dong sisi kemanusiaannya masa nggak kesentuh sih? Teman-teman kami udah banyak yang tewas Mbak. Itu bukan bohong. Ya, tentunya kembali Pak tadi ketika kita mau melakukan implementasi tarif harus menyesuaikan dengan semua pihak ya Pak ya, termasuk juga konsumen. Kalau tadi mitra betul yang perusahaan bisa besar sekarang ini kakinya itu kami. Betul. Coba ibu jadi driver. Cobain seminggu aja, sehari lah. Ibu punya akun. Tarik, lihat hemat 15.000. Yang lain berlima. Masuk akal nggak? Layak nggak? Ya. Kembali Pak tadi 1 minggu untuk kami bisa memberikan masukan. Tentunya tadi juga ada beberapa. Kenapa? 3.000. Ampun. Mitra Grab ya Bapak. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Tapi kembali Pak untuk masukannya kami sanggup untuk memberikan 1 minggu. Termasuk juga tadi ada beberapa concern yang akan kami berikan tertulis
berapa? Jadi 1 minggu dari hari ini, berarti hari Senin yang akan datang harus sudah diterima Pak ya? Bu, begitu. Tertulis ya Pak? Ya? Mohon izin tertulis Pak ya? Yang disampaikan dari sana tertulis gitu ya? Ya, nanti kita menyaksikan. 1 September. 1 September. Tertulis. Izin Pak Dik mau masukkan. Silakan Pak ya. Terima kasih buat Pak Disru, Pak Biro Hukum, buat teman-teman dari pihak aplikator manajemen. Mungkin ini agak sedikit condong dari R4 ya mengenai PM 118. Saya lebih tertarik sama Pak Ruli. Lebih baik dibantu ya biar ada pencerahannya juga buat R2 karena di sini dari R2 itu belum kuat dari secara hukum mungkin ya. Karena R2 itu mengacu dari KP 667. Nah, mohon pencerahannya apabila itu diperlukan melibatkan nanti ketika audiensi Pak Dikdik bisa dipanggil mungkin perdikian yang ini yang udah menetapkan dari tahun 2022 gitu yang R2 sama R4 juga lebih kuat itu dari dasar hukumnya begitu. Mungkin begitu aja. Pak Ruli boleh di pencerahannya gitu. Soalnya dari ini dia condong ke R4 gitu, kalau dari R2 apa hukumnya agak kurang begitu. Ya, Terima kasih. atur nuhun Pak. Jadi kalau dari kita sesuai panjang yang kita baca untuk R2 memang tarif itu ditetapkan oleh Kemenhub Pak. Belum ada ruang nih Pak di dalam peraturan Kemenhub CQ atau CC itu Dirjen Angkutan Darat ya kalau nggak salah atau Perhubungan Darat ya lebih kurang gitu ya. Itu yang ada ruang di mana R2 bisa diatur tarifnya oleh gubernur kalau ada daerah hanya di PM 118 saja. Betul. Gitu. Jadi kalau nanti R2-nya masuk ke dalam Kepgub ini Pak, khawatir Kepgub ini tidak bisa implementasi implementatif. Tadi Pak Heran mungkin bisa jelaskan ya Pak ya, kalau ada satu pasal atau satu ayat yang tidak sinkron dengan aturan di atasnya itu batal semua Pak. Itu makanya saya tadi bukan berarti terus ini Pak ya R2 bukan Pak, tapi memang tidak diberi ruang Pak. Belum ada ruangnya gitu untuk R2 ditetapkan oleh gubernur tarif itu. Mungkin itu Pak dari saya. Jadi belum ada ruang untuk gubernur bisa menetapkan tarif karena aturan di atasnya belum dimungkinkan Pak, belum ada ruangnya. Itu mungkin Pak Mendagri kalau dari saya yang sepanjang yang saya tahu gitu ya. Siap Pak Ruli, terima kasih ya buat pencerahannya. Tapi itu juga berbeda mungkin dari layanan orang sama antar barang juga. Betul berbeda. Kalau antar barang itu tadi yang seperti Mbak Yesi utarakan itu peraturannya ada di Kominfo Terus itu peraturannya kalau dibaca dari Pergub itu udah saya rasa dari segi dasar hukum itu udah mencakup Pak Ruli. Betul. Cuma memang harus nyantol ke atasnya Pak. Ke atasnya ke Komdigi-nya gitu. Sementara di Komdigi itu tidak dilimpahkan ke daerah Pak. Gitu sih. Sampai saat ini masih Berarti kita harus demo Komdigi-nya Bu. Betul. Jadi memang harus ada cantolan-cantolannya nih Pak. Jangan sampai nanti cantolan hukum yang di bawah ini berbeda, nggak align dengan yang di atasnya, nggak nyantol lah mencukuran atau nyepong gitu kan. Untuk nyepong kan laburan gitu. Mungkin jadi porosnya itu mungkin dari Kepgub mungkin ya nanti ya. Ya sebenarnya dari atasnya sih kan, dari atasnya. Cantolannya kalau untuk barang di Komdigi, jika itu sudah ada cantolannya, bisa Pergub itu sebenarnya Pergub itu kalau ada cantolannya dia bisa implementasi ke SK gitu. Itu mungkin ya Pak. Itu sih. Nah kalau kan ini belum ada, dia nggak bisa implementasi untuk angkutan orang dan barang untuk roda dua. Itu ya. Mungkin Pak Disub sama Pak Biro Hukum boleh dibantu gitu ya biar follow up gitu.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kita berharap Kemenhub hari ini hadir Pak. Tapi kita juga sudah undang untuk yang hadir sampai hari ini belum muncul di Zoom meeting sehingga bisa memberikan pencerahan ataupun guidance buat daerah apa yang sudah kita lakukan ini atau bisa dilakukan atau tidak. Karena waktu pembahasan Pergub waktu itu hadir, jadi dari Kemenhub kan hadir, ada 4 orang di sini untuk memberi masukan terhadap Pergub tersebut gitu. Dan alhamdulillah Pergub kan sudah ditetapkan gitu. Jadi Pergub itu sudah dapat masukan waktu itu dari Kemenhub-nya gitu. Jadi 1 minggu dari sekarang Pak ya, kita hari Senin mohon disampaikan ke Dishub gitu masukan tersebut gitu untuk kemudian menjadi bahan lebih lanjut, begitu ya Pak ya? Menjadi bahan keputusan ya Pak? Bahan keputusan kan ini gitu. Izin mau bertanya ke Kang Medapri nih. Untuk hasil minggu depan tanggapan dari pihak aplikator ya, sikap dari Birohu, anggap ini kita deadlock, kita ngobrolnya Pak Ibu deadlock, sikapnya dari Birohu seperti apa? Karena kan kalau mau menyelaraskan dari 4 elemen tidak mudah. Nah tapi kan butuh butuh sikap. Karena kalau berharap itu ya sulit. Kalau tidak sulit mungkin dari kemarin mungkin sudah selesai. Gitu. Nah hadirnya audiensi ini kan kami butuh sikap. Iya. Kenapa kita dari Birohukum untuk menetapkannya juga harus mengacu ke aturan di atas tadi, karena memang di atas sudah menyatakan harus ada kajian dengan pemangku kepentingan. Nah, namun di aturan-aturan di bawah itu tidak merinci secara detail kajian dengan pemangku kepentingan ini seperti apa. Itu tidak ada Pak, tidak diatur seperti apa. Terus siapa saja termasuk kategori pemangku kepentingan itu siapa itu juga tidak diatur di PM 118. Artinya kita bisa menafsirkan sendiri itu seperti apa. Nah, tentunya setelah ada nanti pendapat dari Bapak dari aplikator terkait tarif yang ditetapkan, kalau pendapat saya sementara ini ya, karena memang di Pergub 18 2025 itu sudah berlaku Pak, sudah ditetapkan dan itu sudah memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif atas dan tarif atas bawah, dan itu juga sudah diharmonisasikan dengan PM 118 di mana gubernur bisa menetapkan dengan mempedomani tarif atas batas bawah yang ditetapkan oleh menteri. Jelas ilmunya di pasal 22 itu lah. Ya, pasal 22 ayat 3 ayat 4. Jadi bisa dijadikan pedoman oleh gubernur untuk menetapkan. Nah, nanti tentu dengan pertimbangan dari Dinas Perhubungan ke depannya, apakah ini kita anggap pertemuan kita ini hasil dari aplikator itu sudah dinyatakan dianggap sudah ada kajian dari pemangku kepentingan, artinya kan sudah mengkaji bersama nih, sudah dikaji bersama. Nah, cuman yang tadi saya agak kurang sesuai dari Ibu tadi, yang tidak perlu ditanyakan dari mana aplikasi apa, itu kan seperti mengintimidasi, tidak perlu seperti itu. Karena kita kan sini satu meja satu tempat ya. Kami dari pemerintah tuh harus bersikap tidak ada yang dirugikan, baik kita sini pun dari sini. Nah, tapi juga dari pihak pengemudi juga harus dipahami, SK jangan sampai mantul nanti setelah ditetapkan ternyata ini dari aplikator tidak dipakai, ini kan sia-sia ini. Memang ini harus kita sepakati bersama dan jadi mudah-mudahan ya Pak Kadis, nanti kan Pak Kadis juga berkata Kementerian Perhubungan. Hasil dari ini akan kita anggap ini sudah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan untuk kita tetapkan Pak. Karena berdasarkan pasal 8 Pergub 18 2025 gubernur menetapkan tarif atas tarif bawah, artinya SK sudah bisa ditetapkan kalau sudah ada kajian bersama antara pemangku kepentingan. Gitu. Mohon ya Bapak ya. Terkait dari tadi dengan tarif kendaraan roda 2 di PM 118 itu tidak merinci yang angkutan itu apakah roda 2 atau roda 4. Di PM 118 ya, PM 118 yang dimaksud dengan tolong nanti kami diberikan kalau memang ada aturan-aturan yang lebih detail apa? Definisinya ada ASK angkutan sewa khusus.
Kendaraan angkutan adalah perpindahan kekebalan. Kendaraan adalah satu sarana angkut di jalan yang tidak kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Itu di PM 118-nya. Yang mana yang tidak mengatur, yang menyatakan bahwa PM ini tidak mengatur kendaraan roda 2 di PM 118-nya. Di mana? Nah, tapi itu nanti ke depannya Pak ya, nanti bisa supaya tidak kita delay supaya ini. Nah, artinya kalau memang ada aturan regulasi yang menyatakan bahwa tarif roda 2 itu tidak bisa tekan dengan keputusan gubernur, sementara sekarang ini pergub kita dengan PM 118 itu tidak merincikan apakah ini roda 2 atau roda 4, pokoknya angkutan orang atau angkutan barang, bunyi di pasal 1 PM 118-nya. Nah, ini ada yang baru tertetapkan pada atas dari bawah. Tentu dengan harapan setelah ditetapkan nanti ini bisa dilakukan. Artinya operator juga mau menerapkannya. Kalau tidak ya artinya sia-sia juga sekarang kita. Cuma menenangkan di sini tapi tidak dipakai di sini kan ya sia-sia aja. Sementara dari kami demikian Pak. Saya satu sudut pandangnya ya, bahwa kalau mengacu kepada Pergub memang sangat berwenang. Makanya dengan pernyataan statement awal bahwa harus ada kesepakatan itu berkontradiktif tuh antara Pergub dengan statement harus ada kesepakatan. Iya. Gitu. Buat apa gubernur punya wewenang tapi harus ada kesepakatan di bawah. Gitu. Saya setuju sih dengan Pak Mendagri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini karena Pak Kadis juga ada rapat berikutnya jam 16 dengan Pak Sekda, jadi mohon izin jadi kesepakatannya sementara menunggu dari hasil masukan itu ya dari aplikator. Buatkan berita acaranya untuk hari ini. Jadi hasilnya itu memang ada evaluasinya bahwa minggu depan tuh ada tanggapan dari pihak aplikator. Siapin nggak teman-teman? Bisa disiapkan Bu. Hasilnya bahwa menunggu masukan dari aplikator minggu depan gitu. Tetapin dulu Pak, baru tidak ada lagi. Tetap. Berita acara Bu Tepi, mohon dibantu biar ini Pak Kadis Untuk pemufakatan komitmen aja Pak, bahwa minggu depan ada kesepakatan bukan kesepakatan, masukan. Masukan. Karena kan kami ini tidak bisa pulang kalau tidak membawa keputusan Pak. Itu tidak ada kepastian Kemgub. Ya. Karena Kemgub ini adalah hak rakyat gitu Pak. Pimpinan. Ya Pak, sambil bikin ini Pak, biar Oh ya Pak Diki sama Pak Birhukum, Pak Yusuf, izin buat nanti ke depannya itu kalau bisa manajemen Shopee dilibatkan ya, karena ada ya sama berbasis online juga gitu, karena mengacu dari PM 118 yang berbasis online itu. Soalnya yang pertama banyak keluhan Pak buat masalah order piknik gitu ya Pak ya, dari masalah pun barang juga gitu Pak. Kalau bisa untuk nanti ke depannya diundang Pak manajemen Shopee pun driver. Ya sama driver juga. Sempat Pak ini ada manajemen juga tadi dijawab sama saya bahwa tidak ada tembusan sama sekali undangan ke InDriver. bukan Pak ngundangnya kemana Pak? InDriver. Bukan yang Shopee Food. Iya, ngundangnya kemana Pak?
Soalnya nggak ada di kita Pak. Ya justru itu nggak ada kantor, cuman manajemennya ada nomornya. Kalau bisa mah ditutup aja Pak itu so. Iya. Kalau nggak ada Iya Pak, banyak keluhan itu order fisik Pak, kasihan Pak. Ya kalau bisa ngundang saya ngundang. Kalau alamat nggak ada Pak, soalnya nggak ada kantor. Ya gitu aja Pak ya. Ya Pak, belum maghrib. Langsung. Pak, izin sedikit klarifikasi aja. Berarti apapun hasil minggu depan, berarti kita tidak perlu audiensi lagi ya. Jadi keputusan langsung ada di pihak biro hukum antara mau menetapkan seperti apa ya Pak ya. Betul begitu? Ya, betul. Atau no? Mau ditulis itu Pak? Mau ditulis yang disampaikan tadi? Biar boleh respon. Setelah pertemuan Iya, Pak. di mana tadi? Ini tampilannya pindah. Bantuin itu seniornya. Itu cepat. Nomor 2. Setelah apa kalimatnya tadi Pak? Tadi usulannya apa? Apapun hasil tanggapan dari pihak Dari hasil. tetap bahwa keputusan mutlak dari biro hukum ya. Iya. Jadi gini kan, kalau kita penuhi nanti aplikator misalnya tidak setuju, tapi tetap ditangkap ini sudah dilakukan kajian bersama. Ya. Terus saya tetapkan, aplikator tidak mau pakai gimana? Tapi kan kalau dari Pergub saya baca sih, izin kalau salah klarifikasi bahwa kalau ada konsekuensi. Iya, sanksi kan dalam bidang kawasan kan. Nah, dalam penerapan batas bawah, kalau masih misalnya tadi dengan keputusan pimpinan ya, dengan kebijakan pimpinan bahwa ini dengan pertemuan kita ini kita sudah dianggap sudah dilakukan kajian, ditetapkan tarif, tapi ternyata tidak diberlakukan dari pengemudi gimana? SK-nya berarti tidak berguna sama sekali nih, tetap aja kan seperti biasa. Apa memang mau seperti itu? Jadi SK-nya sekedar ya dia aja SK-nya gitu. Ya. Kalau mengacu ke sana sih memang sulit ya Pak ya. Ya. Pengalaman dari daerah lain pun begitu. Makanya waktu pas kita audiensi pada saat Pergub kan selalu ditekankan konsekuensinya apa? Ya. Kalau ada yang tidak melaksanakan konsekuensinya apa? Ya kembali lagi ke yang tidak menjalankan. Ya. Okay. Mereka dari aplikator Bapak boleh di-download nanti Pergub 18 2025, jadi bisa dilihat nanti batasan kewenangan gubernur yang cuma di situ di Pergub 18 2025. Silakan Bapak Ibu silakan di-download. Jadi batasan kewenangan gubernur itu di situ. Dan Pergubnya sekarang itu berlaku sebagai hukum positif, artinya bisa memang harus dipatuhi bersama oleh kita. Mungkin sangat mengerti batasan kewenangan seperti apa. Ya, gitu ya. Artinya kalau memang ini nanti dari kajian dinas perhubungan bahwa ini sudah dianggap telah dilakukan kajian dengan para pemangku kepentingan dan harganya sebegini, kita tetapkan SK. Tapi SK tidak digunakan oleh aplikator, siapa dia? Ya karena kita tidak punya kewenangannya cuma di Pergub, biar di ketentuan sanksi. Batas itu aja sanksi yang bisa kita berikan. Oke? makanya ada turunan lagi Kepku kedua yang untuk komite pengawasan. Pembentukan komite. Ya tujuannya komite pengawasan kan salah satunya dalam hal itu. Mau dimasukkan yang perlu nanti ke depannya diundang Sopi. Ya, Sopi Pak. Itu mah hanya teknis saja kita sebagai catatan mungkin tidak di berita acara. Ya, jadi yang nomor 2 kalimatnya mungkin kalimatnya bukan Bukan apapun.
bukan apapun hasil gitu, tapi masukan. Seolah-olah artinya yang percuma aja mereka nggak mau ngasih tanggapan konten, ngapain bisa gitu jadinya kalau begitu. Iya, masukan dari aplikator pada poin 1 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan keputusan gubernur. Gitu ya Pak ya? Tidak perlu ada lagi audiensi ya Pak ya? Mau ditulis gitu. Dan tidak perlu ada pembahasan kembali gitu. Pembahasan kembali karena memang sudah kembali. Gitu Pak. Gimana namanya ini bahasannya yang lebih gitu Pak. Sampai putusan gubernur aja ya. Bahasanya jangan dibilang tidak perlu ada pembahasan kembali, kayaknya nggak pas lagi. Sampai keputusan gubernur. Sampai keputusan gubernur. Oke gitu Pak ya. Oke Pak. Baik kalau gitu di print Pak ya, Bu. Hah? Iya. Ditulis manual aja namanya. Kosong. Sambil menunggu di print ya. Nyanyi dulu Pak. Ya, nyanyi dulu. Bapak mau nyanyi? Ada. Ada. Ya, langsung ada nyanyi. Boleh ditutup Pak. Kami nunggu di print itu terus tanda tangan perwakilan yang tanda tangan siapa Pak? 2, 3. Pak Irwan sama Pak siapa? Sama Pak Anjo. Nanti perwakilan masing-masing. Ya di sini satu perwakilan satu. Terus sambil ini mohon izin kita akhiri Pak ya. Sambil menunggu yang di print. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya khususnya dari Biro Hukum, para teman-teman aplikator dari Gojek, Grab maupun Maxim, kemudian dari teman-teman Grab. Terima kasih atas Gebrak, sama-sama teman-teman dari Gebrak. Atur nuhun atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat buat kita semua. Dan nantinya ada jalan keluar terbaik buat kita semua di sini.